Saat dunia berhenti berputar, saat manusia tak sanggup lagi berjalan, ketika mentari tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini seperti yang sudah Budiana lakukan di depan tadi, kita akan membahas tentang hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir yang dalam bahasa Arab disebut dengan Yaumul Akhir adalah hari yang pasti terjadi. Hari kiamat atau hari akhir adalah hari akhir dari kehidupan di dunia ini. Semua makhluk alam semesta ciptaan Allah itu pasti akan berakhir. Dan di hari kiamat ini pasti semuanya akan berakhir. Dan kapan datangnya hari kiamat? Tidak ada satupun orang yang tahu. Sekalipun dengan Nabi Muhammad SAW maupun malaikat peniup sangkakala juga tidak dapat tahu kapan tiba hari akhir. Hanya Allah lah yang tahu kapan akan datangnya hari kiamat. Anak-anak, setelah berakhirnya kehidupan di dunia ini, kita akan memasuki yang namanya alam barsyah atau alam kubur. Alam ini adalah alam pertama yang akan disinggahi oleh arwah setelah kematian. Jadi, setelah kita mati, kita pasti akan singgah ke alam kubur terlebih dahulu. Oke anak-anak, sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang hari kiamat, kita mulai dulu dengan membaca doa. Berdoa, mulai. Anak-anak, kita lanjut. Hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan kita sebagai umat manusia harus percaya atau meyakini dengan adanya hari kiamat. Dan iman kepada hari kiamat itu terletak pada rukun iman yang kelima. Iman kepada hari kiamat itu adalah rukun iman yang kelima. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di dalam Al-Quran telah diterangkan terjadinya hari kiamat, yaitu dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca bersama-sama surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim.
Di dalam Quran surat Al-Qari'ah diterangkan tentang hari kiamat. Pada ayat pertama, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Hari kiamat, pada hari itu manusia seperti laron-laron yang berterbangan, dan gunung-gunung itu seperti bulu-bulu atau kapas yang telah dihambur-hamburkan. Maka adapun yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan atau menyenangkan. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berarti yang berat adalah yang jahat, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Bisa kita bayangkan ya anak-anak ya, apabila kita terkena api, contohnya plastik saja. Plastik itu terkena api sedikit saja langsung melonyoh. Apalagi tubuh kita atau kulit kita, karena api sedikit saja, kena api rokok, kesulut rokok itu langsung melonyoh ya kulit kita. Apalagi kalau kita terkena panasnya neraka hawiyah, apinya dari neraka hawiyah. Bisa kita bayangkan apa jadinya kita. Untuk itu anak-anak selalu perbaiki diri kita, jadi anak yang lebih baik lagi, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang menghormati bapak ibu gurunya. Insya Allah kita dijauhkan dari neraka hawiyah. Anak-anak, hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Macam-macam kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Sugro dan kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Contohnya dalam kehidupan manusia, kiamat kecil itu sudah terjadi, yaitu kematian manusia, bencana alam. Itu adalah contoh kiamat sugro, yang artinya teguran dari Allah supaya kita bertobat dan juga kembali ke jalan yang benar. Kalau kita mendengar ada bencana, ada korban, ada yang meninggal, tetangga kita meninggal, apalagi di masa pandemi ini banyak yang meninggal, otomatis kita harus memperbaiki diri, perbanyak beristighfar, perbanyak bertobat, mencari salah kita. Mungkin ada sesuatu yang salah dengan diri kita dan harus kita perbaiki, dan berusaha untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat besar itu adalah hancurnya alam semesta beserta segala isinya secara serentak. Kiamat kubro itu diawali dengan guncangan yang dahsyat. Akibatnya langit terhempas, planet-planet jatuh bertabrakan, matahari, bintang semuanya jatuh, bumi terbelah, gunung-gunung berapi itu meletus. Sudah tidak bisa kita bayangkan bagaimana keadaan kalau kiamat besar terjadi. Jadi ketika malaikat Israfil meniup trompetnya, disitulah kiamat akan terjadi. Dan kapan terjadinya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Sebagai umatnya, sebagai hambanya, kita hanya diwajibkan untuk beriman dan senantiasa memperbaiki diri, memperbanyak amalan perbuatan baik kita, supaya kita di hari kiamat nanti dibangunkan lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Oke anak-anak, sekian dari Bu Diana. Pesan saya, dimanapun kalian berada, kita harus mawas diri. Dimanapun kita berada, kita ingat bahwa ada Allah dan dua malaikat yang mencatat perbuatan kita, yang
selalu mengintai kita. Ingat bahwa kita tidak hidup sendiri, ada orang-orang di sekitar kita. Berbuat baiklah sebisa selagi kita bisa. Berbuat baik yang sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, tetangga-tetangga kita, dan saudara-saudara kita, walaupun mereka tidak seiman dengan kita. Terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.